Jadi Jokowi di balik kesederhanaannya menurut saya memiliki kejeniusan politik yang mudah-mudahan nggak ditiru lagi oleh presiden-presiden selanjutnya. Mas Gibran dan Mas Bobi itu masih lebih mending lah ada sebuah kontestasi demokrasi yang diikuti. Walaupun kental sekali politik dinastinya. Ini partai emang Jokowi banget kan, Jokowi aja. Jadi memang kalau Mas Giring pernah menyampaikan dikembalikan ke pemilik asli ya benar-benar dikembalikan ke pemilik asli sekarang dan kita jadi tahu pemilik aslinya siapa. Yang sangat mungkin kejutan yang selanjutnya adalah Gibran meninggalkan PDI Perjuangan bergabung dengan Pak Prabowo di Gerindra. Saya Maria Nanda. Tribuners masih seputar Kaisang Pangarep yang bisa menjadi Ketua Umum PSI meski belum memiliki karir di dunia politik hingga hitung-hitungan soal kekuatan Kaisang Pangarep yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota Depok. Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri dari lembaga survei Kedai Kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Maria, apa kabar? Ya, gimana kabarnya Bang? Baik-baik, kamu gimana? Sehat ya? Baik, sehat. Bang, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama saya membahas permasalahan Kaisang yang bergabung dengan PSI yang memang akhir-akhir ini menjadi dinamika politik terbaru nih di Indonesia terutama menjelang Pilpres. Nah, Bang Henry, kita mau bahas dulu masalah Kaisang nih yang terpilih menjadi PSI, padahal dia sendiri belum memiliki karir politik yang cukup jauh seperti ayahnya Jokowi di dunia politik. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, kakaknya, kakak iparnya juga terjun di dunia politik meskipun mereka belum mempunyai karir yang mumpuni seperti itu atau pengalaman yang mumpuni. Gimana menurut Bang Hansa terkait hal ini sebagai pengamat politik terkait mantu Jokowi, anak Jokowi yang disebut-sebut menjadi politik karbitan maksudnya. Ya kalau Mas Gibran dan Mas Bobi itu masih lebih mending lah ada sebuah kontestasi demokrasi yang diikuti. Walaupun kental sekali politik dinastinya, dinasti politiknya karena jelas keterpilihannya atau diusulkan ya karena semata-mata anak presiden atau mantu presiden. Nah kalau Mas Kaisang ini kaitannya dengan PSI kan banyak hal yang menarik perhatian ya, tapi di PSI memang pengelolaannya seperti pengelolaan perusahaan, jadi ketua Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pembina itu, Dewan Pembina Pusat bukan Dewan Pimpinan Pusat ya, Dewan Pembina Pusat itu boleh memutuskan pengangkatan ketua umum. Jadi di ADRT-nya memang ketua Dewan Pembina itu powerful sekali. Dalam hal ini kemarin Mas Kaisang menyebutnya dengan Big Bro ya, Jeffrey Giovanni. Jadi memang kuat sekali. Kalau kemudian Bang Big Bro itu memutuskan Kaisang, maka Kaisang lah. Nah kan sekarang pertanyaannya, kenapa harus Kaisang gitu? Kalau kaitannya dengan Presiden Jokowi, kenapa kemudian Presiden Jokowi secara gamblang ya mempersilahkan Mas Kaisang untuk memimpin PSI 1? Ada beberapa hal dan tapi yang paling mungkin menurut saya adalah tentang trust ya. Mungkin Pak Jokowi tidak percaya bila orang lain yang memimpin PSI sehingga disodorkan langsung atau terjunkan langsung anaknya memimpin PSI sebagai salah satu aliansi utama politik Pak Jokowi karena kan sejak berdiri PSI ini tujuannya adalah apa kata Jokowi kata mereka juga sama, merah kata Jokowi merah kata PSI, kira-kira begitulah. Nah dengan hadirnya Mas Kaisang ini ya yang pertama saya lihat ya tentang trust saja. Presiden Jokowi kecil trustnya dengan orang-orang yang ada di PSI sekarang sehingga langsung terjunkan anaknya. Boleh nggak Kaisang jadi ketua umum PSI? Ya boleh aja. Eh, Lucu nggak ya? Lucu juga. Karena pemilihannya Mas Kaisang ini dibandingkan pemilihan ketua OSIS saja, itu masih ribet pemilihan ketua OSIS SMA yang hanya 1 periode dan 1 tahun. Jadi ketua OSIS itu perlu ada kaderisasi dari kelas 1, mesti ikut LDKS, kemudian ada pelatihan-pelatihan lain, dan kemudian dia harus kampanye, harus berpromosi dari satu kelas ke kelas lainnya untuk memenangkan suara teman-temannya dan kemudian baru bisa terpilih sebagai ketua OSIS gitu ya. Dan itu ada lawan-lawan yang lainnya gitu, nggak sendiri. Nah ini kan Mas Kaisang dipilih oleh Big Bro kemudian jadi.
Tapi ya itu diatur oleh ADRT-nya PSI boleh gitu. Jadi kalau kemudian saya sih melihatnya PSI ini seperti partai politik ya, atau partai politik. PSI ini merupakan partai politik yang dikelola seperti perusahaan pencari suara lah, kira-kira begitu. Jadi pencari kekuasaan. Ketua Dewan Pembina ini CEO, jadi bisa memilih, atau pemilik dari perusahaan yang bisa memilih direkturnya atau ketua umumnya secara bebas. Nah, apakah salah ya? Kan udah diatur oleh ADRT begitu gitu. Apakah kemudian Mas Kaisang perlu kampanye ya? Di ADRT-nya nggak perlu kampanye juga. Yang penting dipilih oleh ketua Dewan Pembina, disukai jadilah jadi gitu. Sebelumnya kan Mas Giring juga begitu. Ditentukan jadi. Jadi ya sekarang tinggal keputusan para pemilih PSI. Setuju nggak tuh program seperti itu? Setuju nggak proses politiknya seperti itu? Yang jadi pertanyaan besar di masyarakat dan di media sosial kemarin kan, masa sih segitu banyak orang pinter yang ada di PSI dan banyak sekali kader-kader yang melek politik di PSI, semuanya setuju, nggak ada yang protes sama sekali dengan pemilihannya Mas Kaisang. 2 hari baru jadi ketua umum. Tapi kan per hari ini nampaknya semuanya patuh-patuh aja tuh terhadap keputusan ketua Dewan Pembina. Nggak ada yang protes. Kita tidak melihat berita ada pengunduran diri kader PSI gitu ya. Jadi ya itu yang terjadi, apa Mbak Ayah. Oke, Bang, secara gamblang kan memang Jokowi sudah memberikan restu ya kepada Kaisang untuk masuk ke PSI bahkan menjadi ketua umum menggantikan Giring. Padahal sejak awal PSI itu sudah mendeklarasikan, sempat mendeklarasikan bahwa partai ini mendukung Ganjar. Tapi semakin hari semakin ke sini PSI justru dekat atau bisa dibilang mesra dengan Prabowo. Lantas gimana menurut Bang Henry terkait hal ini? Apakah jika nanti Jokowi benar-benar merestui Kaisang masuk ke PSI, apakah itu menjadi tanda bahwa Jokowi mendukung dari Prabowo? Gimana menurut Bang Henry? Nah ini kan gini, tadi saya sudah katakan merah kata Jokowi, merah kata PSI. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi Prabowo, ya PSI Prabowo gitu. Ini partai emang Jokowi banget kan, Jokowi aja. Jadi memang kalau Mas Giring pernah menyampaikan dikembalikan ke pemilik asli, ya benar-benar dikembalikan ke pemilik asli sekarang, dan kita jadi tahu pemilik aslinya siapa. Halo Bang? Jadi gitu Ayah. Jadi ya nggak aneh kalau kemudian sekarang tiba-tiba ke Pak Prabowo gitu. Jadinya kan kita semakin lama semakin bisa memahami bahwa kalau begitu caranya berarti memang Pak Jokowi lebih berat ke Pak Prabowo gitu kan. Oke, Bang, semalam ini kan Kaisang sudah merespon ya terkait ajakan dari Puan Maharani untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Tapi Kaisang sendiri mengajukan syarat bisa mendukung Ganjar asalkan bisa bersinergi bersama. Nah, gimana ini menurut Bang Henry? Apakah nanti pada akhirnya Kaisang akan mendukung Ganjar sebagai Pilpres sesuai dengan permintaan dari Puan? Nggak usah lah, nggak usah kita ter apa terpaku atau menyesuaikan dengan lip service-nya Kaisang sebagai ketua umum ya. Kan itu sudah jelas, pasti kan dia tergantung bapaknya juga. Jadi ada baiknya ya terus terang aja, ya oke lah saya akan milih Ganjar kalau ada instruksi bapak, kan mendingan gitu sekalian. Jadi nggak perlu ada sok independen atau ada citra yang ingin dibangun bahwa PSI ini memiliki independensi tersendiri, tidak tergantung Pak Jokowi, tidak tergantung Presiden. Ayo, nggak perlu berdrama lagi, tidak perlu bersinetron lagi, sudah berterus terang aja juga, apa-apa juga gitu. Kan semuanya udah jelas, Anda terpilih karena Anda anak presiden gitu. Ya sudah, kalau kemudian mengatasnamakan PSI, ditanya sama Mbak Puan, mau nggak ke Ganjar, kan mendingan enak ngomong, iya nanti saya tanya Bapak dulu, kan mendingan begitu. Daripada menggunakan lip service politik yang menurut saya akhirnya eh,
jadi gunjingan orang karena Anda dianggap tidak sincere gitu. Kalau Anda sincere kan pasti Andanya juga mau gitu. Dari awal tidak akan menerima pinangan PSI gitu karena pasti secara kaderisasi Anda belum melewati itu gitu ya. Secara kompetensi juga saya yakin lebih banyak orang di PSI lebih berkompeten sebagai ketua umum dibandingkan Mas Kaisang. Tapi kan ada yang tidak terbantahkan. Ini kan masalah garis tangan, kita nggak bisa bantah. Nah makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan keputusan Mas Kaisang, ya ada baiknya langsung aja berterus terang bahwa kan ya Anda terpilih juga karena ayah Anda gitu kan, bukan karena Kaisang. Boleh nggak ya? Boleh. Ya kan di ADRT-nya PSI diperbolehkan. Tapi kalau kemudian ada pertanyaan, ada ajakan, kemudian bersilat lidah layaknya Anda seorang politisi yang sincere kan jadi diketawain. Gitu. Kalau menurut saya kan mudah, ya udah sebentar saya tanya Bapak dulu, ntar Bapak arahan gimana. Atau lebih jelas lagi aja, kami menunggu arahan Pak Jokowi karena partai ini memang tegak lurus pada Pak Jokowi sejak awal. Kan Mbak Puan juga enak, nggak usah pakai bahasa terintegrasi, apa bisa berintegrasi dan lain-lain lah menurut saya. Oke, berarti kalau menurut Bang Hensat nih sebagai pengamat politik, apakah bisa disebut bahwa Kaisang ini disetir oleh ayahnya, oleh Jokowi? Ya itu kan pasti kan penerimaan KTA-nya kan di rumah bapaknya. Dan PSI sendiri selalu mengatakan mereka tegak lurus kepada Pak Jokowi. Dulu pilih Ganjar, kenapa? Karena Pak Jokowi diselimuti aja katanya dengan apa namanya aspirasi dari rakyat. Terus kemudian sekarang beda lagi ke Pak Prabowo. Ya kita tahu kan jejak digitalnya PSI ke Pak Prabowo gimana. Jadi kan nggak perlu lagi lah menutup-nutupi atau membohongi rakyat lah istilahnya kalau kasarnya seperti itu. Udah bilang aja saya tergantung Jokowi, nggak apa-apa juga kok boleh, boleh gitu. Tapi nggak perlu kemudian bersilat lidah seolah-olah luar biasa gitu ya mengedepankan apa tadi kemampuan kepemimpinan yang dahsyat enggak lah, udahlah. Anda itu anak presiden, nikmati saja garis tangan Anda gitu. Nah, sekarang bagaimana harusnya partai-partai politik melihat PSI? Ya harus waspada. Karena dengan hadirnya Mas Kaisang ini sangat mungkin PSI ini menembus 4%. Jadi jangan dilihat Mas Kaisangnya, tapi lihat Jokowi. Ini mohon maaf Mas Kaisang, kita terpaksa melihat ayah Anda ketimbang Mas Kaisang ansih. Gitu karena terlalu cepat karbitannya 2 hari jadi anggota kemudian jadi ketua umum partai politik mana? Oke, saya katakan tadi dibandingkan dengan pemilihan ketua OSIS saja lebih ribet pemilihan ketua OSIS tuh. Tapi apakah boleh begini Mas Kaisang jalur politik ya boleh karena di PSI kan juga diperbolehkan. Jadi ya sudah. Makanya saya hanya mengingatkan bagi para partai politik ya yang kemarin masuk Senayan nembus tapi cuma 4, sekian persen tipis-tipis lah sama jarak threshold, jarak ambang batas, hati-hati ini bisa terlewati oleh PSI. Yang masih belum bisa nembus Senayan, tapi ingin nembus Senayan lagi, misalnya seperti Hanura, Perindo, itu hati-hati dengan kehadiran PSI yang ada Jokowinya sekarang. Terlihat jelas ada Jokowinya. Jadi ya menurut saya apakah partai ini harus diperhitungkan? Diperhitungkan saat ini. Kenapa? Ada Jokowinya. Kenapa Jokowi diperhitungkan? Jokowi penguasa, Jokowi presiden. Jadi memang harus diperhatikan, harus hati-hati, harus waspada gitu. Sekarang kompetitornya tambah satu dan ini kompetitornya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ini PSI ini sekarang. Gitu. Apakah Perindo misalnya ada Tuan Guru Bajang, Janul Majdi, kemudian ada Mahdiin, terus uh, Mahyudin, maaf. Terus ada siapa lagi tuh tokoh-tokohnya Haritanu, punya MNC. Apakah bisa dikalahkan PSI? Bisa. Jadi menurut saya hati-hati juga. Nah, ini saatnya memang sekarang Pak Jokowi langsung menempatkan Mas Kaisang di PSI. Bagaimana dengan Mas Gibran dan Mas Bobi? Mungkin ada lagi skenario-nya. Nah, kemudian saya melihatnya ini sebagai sebuah kejeniusan langkah politik Jokowi, Mbak ya. Kenapa jenius? Ini luar biasa terbilang out of the box, sangat smart, dan gak ada yang menyangka Pak Jokowi bakal bisa begini. Jadi Jokowi di balik kesederhanaannya menurut saya memiliki kejeniusan politik yang mudah-mudahan nggak ditiru lagi oleh presiden-presiden selanjutnya. Oke,
Baik Bang, tadi Bang Hensat sempat menyinggung bahwa semua parpol harus waspada gitu ya dengan partai ini karena ada penguasanya nih Jokowi sebagai presiden. Beberapa waktu yang lalu Caimin juga sempat mewanti-wanti nih parpol lainnya agar waspada dengan Kaisang yang sekarang menjadi Ketua Umum PSI lantaran ada backingan Jokowi. Lantas dalam kasus ini Bang, menurut Bang Hensat sendiri siapa sih yang diuntungkan dan dirugikan? Dari apa? Dari pihak, partai mungkin siapa yang merasa dirugikan, Dengan kehadiran Mas Kaisang. dengan kehadiran Kaisang sebagai Ketua Umum PSI? Ya, yang diuntungkan PSI jelas. Kemudian yang diuntungkan kedua adalah penulis sejarah. Karena ini kan sejarah baru nih. Ada ilmu baru yang ditulis nih. Jadi dari sepanjang perjalanan rakyat Indonesia, perjalanan bangsa Indonesia kan baru sekali ini. Ada anak presiden 2 hari masuk parpol, kemudian jadi ketua umum, gitu ya. Nah itu kan menurut saya sebuah catatan sejarah tersendiri itu. Nah kemudian siapa yang dirugikan? Yang dirugikan rakyat yang memang menginginkan demokrasi yang benar ya, gitu ya. Kemudian siapa lagi yang dirugikan? Ya menurut saya kalau ada pemilih-pemilih PSI yang punya standar demokrasi garis lurus ya itu juga merasa dirugikan sih. Tapi lagi-lagi lah diperbolehkan di PSI mungkin saya rasa sudah diperkirakan sejak lama. Nah ini ada yang nanya juga Mbak ya ke saya, ini apakah kemudian sebagai bentuk perlawanan Pak Jokowi terhadap PDI Perjuangan? Oh ini menurut saya bukan seperti itu. Perlawanan itu kalau disakiti Mbak ya. Tapi kan Presiden Jokowi kan nggak pernah disakiti oleh PDI Perjuangan. Bahkan diberikan terus fasilitas dan dukungan. Sebagai wali kota Solo 2 periode, gubernur Jakarta, presiden 2 periode, itu kan hal-hal baik yang diberikan PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi kan. Tapi pada saat kita bicara tentang loyalitas dan rasa terima kasih, nah itu kita bicara hal yang lain lagi tuh. Tapi ini adalah jalan juangnya Pak Jokowi tuh. Kita lihat dari dibesarkan Ibu Mega kemudian secara kasat mata mendukung Prabowo ya, walaupun Pak Hasto Sekjen sudah mengatakan berkali-kali bahwa sebetulnya ini sudah klik, ini sudah krek, ini hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Jadi jangan lihat apa yang ada di permukaan saja. Tapi kan rakyat Indonesia juga sulit ya. Secara di permukaan itu jelas. Yang sekarang sering diajak-ajak kemana-mana ya bukan Mas Ganjar, tapi Pak Prabowo gitu ya. Dan para pendukung garis kerasnya Pak Jokowi yang tadinya di Ganjar semuanya pindah. Kan yang paling mudah melihat dukungan itu kan kita lihat aja siapa-siapa yang pernah deklarasi garis keras atau tegak lurus kepada Pak Jokowi itu ada di mana. Projo misalnya, walaupun berkali-kali mengatakan belum memutuskan gitu ya, tapi kan dia tegak lurus ke Pak Jokowi dan nampaknya sudah ke naik kuda ke Pak Prabowo. Jokowi mania, Noel misalnya, naik kuda ke Pak Prabowo. Beberapa influencer yang tadinya ada di kubu Pak Jokowi ya pindah ke Pak Prabowo. Jadi gitu Mbak ya. Jadi maksud saya dengan kondisi saat ini sih menurut saya harus ada beberapa hal ya. Kalau memang apa namanya mengganggu demokrasi ya mari kita doakan supaya tidak terjadi lagi gitu. Tapi apakah boleh ya sampai saat ini sih boleh-boleh aja. Apakah harus dihentikan? Ya kan nggak melanggar undang-undang. Pak Jokowi itu makanya saya katakan Pak Jokowi itu sangat jenius kali ini langkahnya di politik sama sekali tidak ada yang dilanggar. Gitu kira-kira. Minimal menurut PDI Perjuangan pun ini bukan pelanggaran karena Mas Kaisang sudah beda kakak, sudah menikah walaupun tadi saya sudah katakan menerima KTA-nya di rumah Pak Jokowi. Oke, Bang Hensat, tadi Bang Hensat bilang kalau keputusan ini bukan sebuah pelanggaran, tapi bagaimana jika kemungkinan nantinya Jokowi mendukung Prabowo? Karena seperti tadi Bang Hensat bilang bahwa akhir-akhir ini Jokowi lebih sering menggandeng Prabowo begitu ya. Apakah menurut Bang Hensat nantinya Jokowi akan mendapat sanksi ataupun dipecat, Bang? Enggak lah, enggak mungkin lah dapat sanksi atau dipecat. Jadi jauh gitu. Yang ada adalah kompromi-kompromi politik lagi kan. Gitu Mbak ya. Oke, Bang, Jokowi kan sudah menyatakan terang-terangan bahwa memberikan restu KS untuk menjadi Ketua Umum PSI. Apakah kondisi ini justru akan membuat suara dari PDIP hingga organisasi pendukung Jokowi yaitu Projo menjadi pecah, Bang?
Kalau Projo saya nggak ngerti relevansinya. Dengan PDI Perjuangan juga saya nggak ngelihat relevansinya. Karena eh, Projo itu tegak lurus kepada Pak Jokowi, jadi apapun kata Pak Jokowi ya udah. Kalau disuruh ke PSI ya ke PSI gitu. Sementara PDI Perjuangan itu tegak lurusnya ke Ibu Mega, bukan ke Pak Jokowi. Jadi kalaupun Pak Jokowinya pindah, sementara Ibu Mega mengatakan Ganjar ya Ganjar. Hanya kan kita lebih melihat ke pelajaran-pelajaran politik yang didapat ya. Tadi yang saya katakan tentang rasa terima kasih dan loyalitas. Oke, Bang, selama ini bahkan sebelum bergabung menjadi Ketua Umum PSI, sebelum bergabung menjadi PSI, Kaisang tuh kerap mendeklarasikan bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wali kota Depok. Nah, gimana menurut Bang Hensat? Kecil kalau wali kota Depok ini. Dia sekarang udah ketua umum partai kok. Kalau cuma wali kota menurut saya mestinya dia tidak lihat lagi itu sebagai target ya. Kalau Oke, ketua umum partai itu targetnya menteri lah minimal kan. Berarti kemungkinan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Depok itu adalah sesuatu hal yang mudah bagi seorang Kaisang ya, Bang ya? Mudah tapi mau ngapain? Menurut saya sih kurang kerjaan kalau masih ngincer Depok. Menurut Oke, saya. kalau misalkan benar-benar terjadi nih Kaisang menjadi wali kota Depok, kira-kira apa yang akan terjadi di dunia politik selanjutnya? Apa yang kira-kira akan Jokowi lakukan dengan anaknya Eh, ini? saya rasa lupakan wali kota Depok ya. Kalaupun pengen banget ya menurut saya sih ya bukan hanya di partai lain yang ketawa, PSI juga ketawa. Masa ketua umumnya cuma menargetkan jadi wali kota gitu kan. Jadi menurut saya mulai hari ini ya Mas Kaisang mulai berpikir kalau nanti dukungannya menang ya jadi menteri, jadi wakil menteri dan itu wajar aja. Nanti kan Pak Jokowi tinggal bilang gitu kan anak saya ketua umum partai. Jadi kalau kemudian nanti jagoan saya menang kemudian milih anak saya ya nggak apa-apa gitu. Tapi lagi-lagi menurut saya ini ada macam-macam isu ya yang kita lihat dan kalau saya sih tidak pernah menyangka lah Pak Jokowi akan melakukan langkah politik seperti hari ini. Enggak lah, Oke, Bang. enggak apa namanya maksud saya. Walaupun Pak Jokowi berkali-kali mengatakan ini anak sudah besar, sudah menentukan sendiri kalau dilarang ya tetap dilakukan. Enggak lah. Menurut saya tetap kalau dalam urusan politik dan kekuasaan, sang ayah sebagai penguasa sangat berperan pastinya. Oke, Bang. Tadi Bang Hensat bilang bahwa Jokowi cerdas dalam dunia politik gitu ya, Oh dengan bukan cerdas, jenius. genius dengan out of the box-nya Kaisang masuk ke PSI. Menurut Hensat, apakah kira-kira ada kejutan lagi dari Gibran ataupun mungkin dari anak mantunya dari Jokowi? Oke, ini perkiraan ya, prediksi nih sebagai pengamat politik, analis komunikasi politik juga. Yang sangat mungkin kejutan yang selanjutnya adalah Gibran meninggalkan PDI Perjuangan bergabung dengan Pak Prabowo di Gerindra atau hanya keluar dari PDI Perjuangan dan kemudian bersiap menjadi wakilnya Gerindra menjadi wakil Pak Prabowo di Pilpres 2024. Itu mungkin salah satu kejutan yang akan terjadi ya. Oke, berarti nanti kita akan bisa tunggu kejutan-kejutan apa dari Jokowi dengan dinamika politik yang semakin memanas, apa yang akan dilakukan Kaisang dan Gibran untuk selanjutnya gitu ya Bang ya? Iya, tapi sih saya berharap tidak ada kejutan lagi, udah cukup PSI ini aja lah. Baik, terima kasih Bang Henry Satrio atas Sama-sama, waktunya. ayah. Sudah berkenan untuk berbincang bersama saya di Tribun on Focus. Semoga lain kesempatan kita bisa bincang lagi Bang. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih. Ayah. Tribuners, demikian Tribun News on Focus hari ini. Saya Maria Nanda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.